What's up everybody, balik lagi di Suka-Suka Gue Coffee Channel. Di episode teman ngopi kali ini, gue mau bikin sesuatu yang kayaknya mostly orang semua suka sih. Gue mau bikin brownies. Nah, resep brownies ini adalah, menurut gue ya, pribadi ini adalah salah satu resep brownies yang terenak yang pernah gue makan. Nah, jadi hari ini kita ada butuh beberapa bahan. Jadi yang pertama adalah kita butuh 150 gram butter, terus 150 gram telur, terus ada 70 gram terigu, terus ada 50 gram coklat powder. Ini gue pakai yang Dutch process cocoa powder. Terus ada 170 brown sugar. Ini lo bisa pakai brown sugar, bisa pakai palm sugar. Terus ada 100 gram gula pasir atau caster sugar. Terus ada, nah ini jadi kan namanya juga brownies ya, kita pakai coklat. Nah coklat ini ada 2, jadi gue pakai karena resep ini lumayan banyak gulanya, gue pengennya tuh gak terlalu manis, jadi gue pakainya 70 gram dark chocolate. Jadi totalnya tuh 120 gram compound coklat yang buat bikin kue gitu, atau lu mau pakai coklat batangan juga bisa sih. Jadi basically ini 70% ke atas, 70 gram, dan yang ini 50 gram. Jadi totalnya 120 gram ya. Nah, terus kita pakai espresso powder itu 4 gram, sama ada 4 gram garam. Jangan lupa ya pakai garam. Nanti gue ceritain, jadi ini buat apanya nanti gue jelasin ya. Nah, jadi sekarang yang pertama kita mau panasin dulu butternya. Jadi kita mau bikin mixture coklat sama butternya, dilelehin dulu. Langsung kita masukin aja 150 gram butter. Nah, jadi sebenarnya butternya ini kalian panasin aja sampai dia leleh dan agak blebek-blebek dikit gitu, agak didih dikit, tapi jangan sampai coklat ya. Jadi jangan ditinggal, karena kalau manasin butter tuh sangat rentan untuk gosong. Jadi lebih baik ditungguin, jangan ditinggal. Karena ini sebenarnya juga cepet banget sih, jujur, kalau melelehin butter. Nah, jadi dipanasin sampai agak didih gini, tapi langsung aja. Kalau udah didih ya udah langsung matiin aja. Jadi nggak usah sampai coklat. Nah, ini kita set aside dulu ya. Nah, sekarang nih, jadi gue pakai ini, pakai measuring cup karena gue pengen nuangnya jadi lebih gampang. Jadi kita masukin tadi ini 120 gram coklat. Nah, sama ini gue mau masukin ini espresso powder. Jadi ini instant espresso powder yang nggak ada ampasnya ya guys. Jadi sebenarnya buat apa sih ini espresso powder? Jadi kalau gue belajar online dan juga belajar banyak dari chef-chef gitu, sebenarnya nih espresso powder nih cuma untuk enhance flavor kalau buat coklat. Jadi kalau misalnya kalian mau buat ganache atau mau buat coklat cake atau apa, biasanya tuh resepnya pasti ada resepnya pasti ada espresso powdernya, karena dia tuh cuma buat enhance aja biar lebih gitu rasanya. Kita masukin. Nah, sama kan tadi kita ada 50 gram coklat powder. Nah, ini gue mau masukin sekitar 20 gram ke sini. Jadi nanti sisanya kita pakainya bareng sama terigu. Jadi 20 gram dulu masuk di sana. Nah, kalau sudah, kita tuang deh langsung. Nih butter yang tadi kita udah panasin, langsung tuang aja. Nah, kalau udah diaduk-aduk aja sampai dia larut. Nah, untuk coklat ini tuh kayak tadi gue bilang, jadi kalian tuh bisa, karena ini menurut gue resepnya udah cukup manis karena banyak gulanya. Jadi gue pakainya agak banyak nih coklat yang
kadar coklatnya 70% di atas. Jadi kayak ini kayaknya kayak 80 atau 85% gitu so gue yang banyak. Karena gue pengennya agak nggak terlalu manis gitu. Nah, cuma kalau kalian mau lebih manis, kalian bisa semuanya pakai yang compound coklat yang bisa buat bikin kue gitu. Kan jadi mostly itu kayaknya 60% deh kadar coklatnya setau gue ya. If I'm not wrong. Nah, ini kalau udah halus atau kalau kalian lihat udah larut, kita bisa set aside. Kita mau masukin tadi ini ke bowl 170 gram palm sugar, 100 gram caster sugar atau gula pasir, sama 4 gram garam. Jadi kalian, ini gue pakai Himalayan salt, bisa pakai garam dapur biasa juga nggak apa-apa. Kalau kalian di rumah adanya kosher salt itu, nah jadi kosher salt itu sebenarnya lebih tidak asin daripada garam dapur atau Himalayan salt. Jadi kalian bisa pakai lebih banyak, kayak misalnya kayak 8 sampai 10 gram gitu. Karena dia nggak terlalu asin. Nah, habis itu kita masukin deh ini 150 gram telur. Habis itu kita mau mixer. Karena gue di sini punyanya hand mixer, mixernya tuh sekitar 8 sampai 10 menit sampai dia konsistensinya kayak pancake batter gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian di rumah ada stand mixer, kayaknya cuma butuh sekitar 3 menitan deh. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya, kalian pakai whisk. Kalian bisa whisk aja pakai tangan gitu. Latihan otot biar maco. Nah, itu I don't know, I think 15 minutes gitu. Nah, cuma ya kalau misalnya kalian punya hand mixer, ya lebih baik sih. Jadi kita mixer ya sekarang. Ini gue mixernya di kecepatan yang paling kenceng kalau di hand mixer ini. Nah guys, jangan lupa, jadi kita setiap beberapa menit sekali lagi mixer tuh kita mesti scrape ya dia. Jadi biar make sure aja sih sebenarnya. Jadi kita scrape pinggirnya, sama sekalian scrape ke bawahnya biar make sure dia tuh keaduk banget sampai ke bawah gitu. Lanjut mixer. Nah guys, jadi ini udah di mixer kira-kira 10 menitan. Nah jadi ini konsistensi yang kalian cari nih yang kayak gini nih, kayak gini nih. Jadi dia agak kental kayak pancake butter gitu. Nah jadi kalau misalnya kalian pakai stand mixer atau mau whisk sendiri pakai tangan, kira-kira kayak gini nih konsistensinya gitu. Nah sekarang kita kembali lagi ke coklat mixer yang tadi kita sudah buat. Diaduk dulu. Oh ya, sorry, tadi gue lupa mention. Jadi kenapa pakai garam sih sebenarnya? Jadi tuh garam di sini tujuannya kayak gula di masakan asin. Jadi dia balancing. Jadi kalau misalnya, jujur gue pernah berapa kali makan kue atau cookies yang gak ada, berasa banget gak ada garamnya tuh jadi banget, rasanya jadi kayak manis doang. Sebenarnya sih kalau misalnya ada pun, jujur kalian nggak bakal ngerasain gimana sih. Cuma jadi biasanya berasa lebih balance dan dia lebih bulat gitu kalau di kue. Dan ini tujuannya kenapa sih sebenarnya di mixer? Dia di mixer tuh tadi biar, kan ini resepnya nggak pakai baking powder atau nggak ada leavening agent. Jadi ini biar ngembang dan dia biar lebih airy. Tujuannya itu dia kenapa dia di mixer ini. Telur sama gulanya. Nah,
Jadi kalau udah langsung aja nih kita jadi aduk pelan-pelan, dimasukin aja ke yang udah di mixer tadi. Nah, kalau udah sekarang kita pakai spatula gede, diaduk aja. Diaduk aja, di mixture yang tadi itu kita campurin coklat mixture sama egg mixture and sugar mixture yang tadi kita udah mixer bareng tuh. Dia udah keaduk sempurna. Nah, kalau sudah, kita ke selanjutnya. Kita mau masukin tepung terigu dan sisa coklat powder yang tadi kita udah timbang. Nah, gue saranin banget nih kalau misalnya kalian mau dari wet ingredient ke kalau mau masukin dry ingredient ke wet ingredient tuh gue saranin banget untuk di sieve. Kenapa sih? Selain untuk mencegah, kan tahu ya terigu kita kan kadang-kadang ada aja gitu, ada kotornya atau ada apa. Itu mencegah itu satu, sama mencegah clumping yang berlebihan. Jadi jangan males ya guys, di sieve. Nah, kalau udah aduk aja, ini di fold aja. Dan ini jangan diaduk terlalu lama karena kita nggak mau kehilangan air yang tadi udah kita mixer, udah kita kocok ke dalam telur sama gula yang tadi udah kita kocok. Nah, udah deh, kalau misalnya udah tercampur semua kayak gini, kita tinggal transfer dia ke loyang. Nah, loyang yang gue pakai hari ini adalah 20x20. Jadi ini resep 20x20 ya guys, untuk loyangnya. Nah, ini jadi tadi sebelum ini gue udah butterin ini loyangnya, terus udah dipakein parchment paper. Nah, sekarang kita tinggal tuang aja. Nah, jadi ini brownies ini kita akan panggang di 180 derajat kurang lebih 20 sampai 22 menit guys. Nah, ini kalian tergantung, jadi kalian mesti tahu juga kalian punya oven di rumah kayak apa, karena tiap oven tuh beda-beda. Jadi kalian mesti hati-hati jangan sampai ini ke overbake. Karena ini resepnya sebenarnya emang gooey brownies gitu. Jadi dia bukan tipe yang kering banget, dia agak lebih gooey. Nah, kalau udah kita ratain aja, sudah deh, siap dipanggang. Yuk. Nah, udah selesai nih. Jadi kita udah selesai bake dan udah didiamin juga, udah dingin. Kira-kira kayak 30 menit sampai sejam lah. Kalau mau dingin banget sampai bisa dipotong. Baiknya sih didiamin semalaman biar dia agak lebih set. Cuma kalau sudah tidak sabar, ya kira-kira 30 menit sampai sejam lah. 30 menit udah bisa dipotong, cuma masih agak gitu aja, agak gooey. Nah, tadi jadi pas lagi sambil lagi manggang, jadi dicek juga kalau udah mau set tuh, dicek apakah dia dalamnya udah, sebenarnya ini nggak perlu kering banget jujur, karena kan agak gooey. Jadi yang penting dia udah nggak basah banget aja pas lagi dicek. Jadi kita mau potong sekarang. Udah tinggal di plating deh. Nah, karena segmennya kali ini, bukan segmen kali ini, karena ini segmennya teman ngopi, jadi obviously kita perlu bikin kopi dong. Nah, ini kan udah jadi nih, gemes kan, so beautiful. Nah, jadi ini gue bikin cappuccino karena menurut gue brownies enaknya minum pakai cappuccino. Cheers guys, cobain dulu kopinya. Enak, as always. Nah, sekarang kita mau cobain browniesnya.
Gemes guys, lihat dia mah agak-agak gui-gui gitu. Wah tuh, masih basah guys. So good. Enak banget guys. Kalian kalau bikin, nanti resepnya ada di bawah atau nanti kita taruh, pokoknya ada nanti. Terus kalau mau misalnya mau ngecek resep yang kemarin yang pertama gue bikin kemarin ada spice banana fritters, bisa cek di sini. Sama atau mau ngecek yang lainnya juga nanti bakal ada di sini segmen-segmen yang lainnya. Nah, kita udah selesai. Kasih saran ke gue, kalian mau bikin apa? Komen di bawah, kalian mau resep apa lagi yang gue bikin. Dan see you next time. Oh ya, jangan lupa komen, like, sama subscribe. Jangan lupa subscribe. Cheers, bye-bye. Ciao.